Al-Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para alim ulama, para cerdik cendekia, para ayahanda dan ibunda yang mulia, para pejuang muda yang hadir pada pagi yang mulia ini. Kita dipilih Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majelis terbaik, majelis zikrullah Al-Qur'anul Karim. Maka mari kita bersyukur pada Allah dan membersihkan kalbu kita dengan bersama-sama minta ampun kepada Allah, mengingat aib-aib dan dosa kita masing-masing, sehingga bersihlah kalbu kita ini untuk menerima Al-Quranul Karim. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat aib yang kita miliki, tangan, kaki, kemaluan, langkah-langkah, tatapan mata, ucapan-ucapan yang membuat tidak nyaman saudara dan orang tua, amanat yang belum tertunaikan, keteladanan kepada anak-anak, minta ampun kita pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka surat Al-Baqarah ayat yang ke-29.
sampai 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن
غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون Sadaqallahul Azim. Iya, 3 ya. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi, untuk kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian Dia melihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukanlah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul Azim. Hatur nuhun kepada Buya Rafinus yang bacakan terjemahan kitabullah. Semoga yang membaca terjemahan, yang mendengarkannya, dan semua yang membaca kitabullah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas pada bulan kemarin tentang bagaimana perilaku orang-orang yang fasik, itu diingatkan bahwa mereka ini tidak pantas fasik, di mana fasik itu adalah menyimpang dari jalan yang benar. Setelah menjelaskan tentang abstrak dari munafik, dari orang kafir dan orang beriman, lalu ada yang melakukan penyimpangan, itu mereka tidak pantas melakukan penyimpangan atau fasik, selip di dalam jalan agama. Maka diingatkan bahwa hidupnya itu cuma limit 0 saja. Kita semua limit 0. Jadi kalau tidak mengerti hakikat hidup, maka terkaget-kaget nanti ketika sakratul maut tidak punya agenda yang bisa dibanggakan. Itu kajian bulan kemarin.
Maka sekarang kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan prototipe kehidupan. Sebelum mengulas tentang bagaimana keburukan-keburukan sebuah bangsa, itu di dalam surat Al-Baqarah nanti diulas seperti itu. Maka di dalam ayat yang ke-29, setelah Allah mengingatkan pada ayat ke-28 tentang betapa hidup kita itu limit nol, hampir nggak punya waktu dibandingkan 4 periode sebelumnya. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Maka Allah menyebutkan Allah yang menciptakan. Di sini ada kata khalaqa, itu menciptakannya tanpa peran serta manusia. Khalaqa, menciptakan. Nanti ada di dalam ayat berikutnya ja'ala. Kalau ja'ala ini penciptaan Allah yang ada perannya manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini ditujukan untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia. Jadi kalau kemudian kita tidak menggunakan sumber daya itu, salah kita sendiri. Karena itu diperintahkan Allah, ini semua digunakan untuk manusia. Maka kenapa nanti dibutuhkan wakil Allah, khalifah yang mengendalikan dan mendistribusikan dan mendelegasikan sumber daya. Maka Allah menciptakan apa-apa yang di bumi ini untuk manusia seluruhnya. Tsummastawa ilas sama. Istawa ilahi itu artinya adalah membangun kepadanya. Istawa ilahi. Jadi membangun langit terus berkembang. Istawa ilas sama. Tsummastawa ilas sama. Sehingga kalau kita mendengar apa yang ada informasi dari NASA bahwa galaksi yang ada di jagat raya ini terus berkembang, bermiliar-miliar berkembang. Kita ini hanya debu dari satu galaksi, Bima Sakti itu, galaksi. Kalau di gambar artis itu di Orion Utara. Itu ada namanya tata surya, ada matahari. Di galaksi ini ada Antares, bintang yang 1.000.000 kali besarnya dari matahari. Dan bumi ini lebih kecil dari matahari 1/1.000.000 matahari. Bumi ini 1/1.000.000 dari matahari. Nurul Zaman yang sedang ada di sini, debunya debu tidak kelihatan di alam semesta. Maka kalau ada yang sombong kepada Allah, tidak mengganggu kerajaan Allah. Dan kalau ada yang taat, tidak menambah kerajaan Allah. Cuman debunya debu dibandingkan galaksi ini yang terus dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu dikembangkan menjadi 7 lapisan langit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui detil-detilnya apa yang ada di langit. Dari mereka makhluk-makhluk yang ada di jagat raya ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap rezeki yang diturunkan Allah ikut aturan Allah. Nanti di dalam surat Al-An'am ada dijelaskan tentang modus orang-orang ingin menguasai sumber daya. Karena Al-An'am itu nanti membahas tentang kapital, yaitu modal. Setelah belajar Al-Baqarah tentang penyakit bangsa terjajah, penyakit buruk manusia, lalu belajar karakter building surat Ali Imran, lalu belajar kepemimpinan kalau secara personal sudah baik melalui pembahasan surat Ali Imran,
yaitu kepemimpinan di keluarga dan di masyarakat dan di negara, di surat An-Nisa. Lalu belajar tentang Al-Maidah, kode etik menghadapi hidangan-hidangan kepemimpinan itu. Karena itu bukan makanan biasa. Tidak makan seperti budak, tidak makan seperti binatang, ada kode etik. Baru masuk ke chapter kapital. Itu surat Al-An'am yang berbicara tentang kapital, yaitu hewan ternak. Nanti kapital itu diadop jadi kapital, modal. Dulu orang melihat kekayaan itu dari jumlah kepala ternak. Kalau di Jawa itu rojo koyo itu dilihat dari jumlah sapinya. Kalau orang kaya dilihat jumlah range-nya berapa, kudanya berapa. Itu namanya kapital. Surat Al-An'am. Maka di chapter Al-An'am nanti akan ada orang-orang yang kemudian berusaha menguasai sumber daya itu dengan cara mengubah-ubah ayat-ayat Allah. Akhirnya ujung-ujungnya dia ingin merebut sumber daya, tapi nanti dia tidak kebagian. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah membuat pantangan-pantangan makan. Bahkan ada yang mengharapkan pantang ini, pantang ini, pantang ini. Itu nanti dibahas dalam surat Al-An'am menjelang akhir-akhirnya. Maka orang yang seperti itu akhirnya nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pewarisan sumber daya. Maka nanti Bani Israel yang bikin pantang ini, nggak boleh dimakan itu yang daging begini, nggak boleh ini. Ada yang pantang daging, ada yang pantang sayur. Itu kalau dikejar ideologinya bukan ideologi Islam. Maka kemudian nanti dia tidak bisa makan daging. Itu bisa terjadi pada negeri yang kaya raya, yang punya lahan pakan dan bisa beternak. Indeks per kapita makan dagingnya bisa cuma 2,5 kg per tahun. Kalah dengan Brazil dan Argentina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menyediakan sumber daya itu untuk manusia. Maka nikmati, kata Allah. Tapi pada surat Yunus ayat ke-59 juga ada yang kemudian membuat aturan-aturan tentang rezeki Allah itu. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Shadaqallahul adzim. Pada surat Yunus ayat 59, terangkan kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kalian, lalu kalian jadikan sebagiannya haram, sebagian halal, kalian atur-atur sendiri. Maka menghalalkan dan mengharamkan makanan itu ada aturannya. Jangan kemudian membuat pantangan-pantangan semau-maunya. Itu nanti dibahas di dalam chapter 6. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber daya yang seperti itu maka membutuhkan wakil Allah atau khalafa itu adalah pengganti atau wakil. Pada ayat yang ke-30, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau ini sudah pakai ja'ala, kalau tadi buat langit pakai khalaqa. Kalau ini sudah pakai ja'ala. Ja'ala itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu di muka bumi sebagai khalifah. Maka untuk menjadi khalifah ada peran serta manusia, bukan hanya Allah yang menurunkannya, membentuknya. Karena ada nanti yang menjadi manusia tapi kemudian berbuat fasad, kerusakan di muka bumi dan tidak pantas jadi khalifah. Maka ja'ala itu artinya Allah menjadikan khalifah, tapi manusia turut berperan serta supaya sampai kepada kualitas khalifah. Itu maksudnya ja'ala fil ardi khalifah. Maka syarat dan ketentuan berlaku untuk bisa menjadi khalifah itu, karena manusia harus terlibat. Tidak kemudian given begitu saja. Malaikat kemudian bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nuqaddisu lak wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa kemudian dijadikan khalifah di muka bumi itu man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ini ada berbagai perbedaan penafsiran.
Ada yang mengatakan ada makhluk sebelum manusia di muka bumi yang kemudian berperilaku seperti itu. Tapi yang kuat itu menyatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Adam itu sendiri, di mana raw material Adam itu dari 7 jenis tanah diambil dari sana. Raw material itu, bahan baku manusia yang dijadikan kepada Adam itu dilihat oleh senior-seniornya, namanya malaikat dan jin. Dilihat. Bahkan jin itu mencoba masuk ke selongsongannya Nabi Adam itu sebelum dikasih ruh. Disitulah kemudian ada hadis, inna syaitan yamsi fi ibni Adam mablagad dam. Syaitan itu mengalir di tubuh anak Adam itu seperti aliran darah. Dicoba-coba dia masuk keluar lagi kepada Nabi Adam waktu ditidurkan setelah penciptaannya itu. Dan senior-seniornya ini tahu bahwa raw material semacam ini kalau ditarik, diletakkan di bumi, dia memunculkan tarikan gravitasi. Maka nanti di Al-Quran dalam penjelasan itu, manusia itu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian tanah dan bagian ruh. Bagian tanah dan bagian ruh pada manusia itu. Kalau dia tambahkan, kuatkan bagian ruhnya, dia menjadi mulia. Kalau dia tambahkan potensi tanahnya, maka dia tertarik pada gravitasi bumi dan dia tidak bisa bergerak untuk melakukan kebaikan. Itu nanti di dalam ayat-ayat yang lain. Maka potensi ini kemudian bisa menyebabkan tarikan gravitasi cinta pada dunia. Maka ketika iblis itu kemudian putus asa, lalu kemudian dia dilaknat oleh Allah, maka minta izin. Berita buruknya diberi izin oleh Allah. Aku akan menggoda setan dari 4 penjuru, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan menggoda manusia anak Adam itu dari 4 penjuru, dari depan, belakang, kanan, kiri. Yang dari belakang itu namanya hubbud dunya. Jadi tarikan pada tanah, sehingga dia tidak bisa keluar untuk melakukan perjuangan, bergerak, membela orang, sehingga menjadi pendusta agama karena tidak peduli pada orang lain, nggak punya kekuatan. Nanti di dalam surat At-Taubah ayat 38 disebutkan tentang orang yang sudah kena gravitasi dunia itu itsaqaltum ilal ard, yaitu badannya itu sudah nempel ke tanah, nggak bisa bergerak untuk berjihad di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi itsaqaltum ilal ard. Hei orang-orang yang mengaku beriman, kenapa ketika kalian disuruh berjuang di jalan Allah, kalian tuh nempel kakinya ke tanah? Itsaqaltum ilal ard. Seperti ada beban berat menggandoli kalian. Apakah kalian lebih ridho terhadap dunia daripada akhirat? Sesungguhnya dunia itu dibandingkan akhirat qalil, kata Allah. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima. Kalau kalian tidak berjuang di jalan Allah, maka kalian akan diazab dengan azab yang pedih. Itu yang menjelaskan bahwa umat Muhammad masih punya azab. Kadang mengatakan umat Muhammad nggak punya azab. Pas ditanya hadisnya, nggak bisa menunjukkan. Yang tidak terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yaitu hujan batu dan banjir seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau azab akan terjadi kalau tidak berjihad di jalan Allah. Chapter di 9 itu menjelaskan surat At-Taubah 38. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika diberi amanah sebagai khalifah fil ard, itu malaikat bertanya, apakah raw material semacam ini nanti akan didudukkan di sana? Ini bahaya. Tapi pertanyaan ini, mengapa ayat ada seperti ini? Allah yang maha tahu. Kita hanya kemudian merenungkan kenapa ada dialog yang indah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu masih membuka dialog kepada malaikat. Jadi kalau kemudian ini terjadilah kehebatan akhlak Islami yang menjadi perilaku kehebatan dalam egaliter. Sekarang kalau dulu menyuruh-nyuruh bawahan itu menjadi hebat, tapi menggerakkan bawahan itu dalam manajemen modern itu adalah dengan bertanya.
Sehingga setiap orang memiliki sense of belonging untuk melakukan pergerakan, harokah. Maka Rasulullah SAW melakukan itu sampai membuat diplomat yang namanya Amr bin Ash itu terkagum-kagum karena ditanya terus, dilihat terus. Rasulullah bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau mau kita berjuang waktu perang Khandak itu? Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Jadi pemimpin yang sering bertanya itu melihat dari prototipe semacam ini. Allah Subhanahu wa taala saja masih membuka dialog kepada malaikatnya, apalagi kita. Listening ability dilatih oleh Allah di dalam akhlak ayat ini, di dalam tadabburnya. Kemampuan mendengar dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ ada pekerjaan malaikat yang bertasbih dan melakukan takdis. Tasbih itu adalah mensucikan Allah. Pekerjaannya begitu, mensucikan Allah dari sifat-sifat buruk. Maka kita juga melakukan tasbih terutama pada saat sholat. Apa tasbih itu? Bedanya dengan tasdik. Kalau tasbih itu subhanallah, gitu kan, bertasbih. Kalau takdis itu Kudus, Al-Kudus, Al-Kudus kan gitu. Subuhun Kudusun kan kita sering baca waktu witir tuh. Subuhun Kudusun Rabbuna Rabbul Malaikati Waruh. Apa bedanya tasbih dengan takdis? Maka di situ ada subuhun, ada kudusun, karena sering diartikan sama itu, maha suci, maha suci. Jadi pekerjaan malaikat itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pekerjaan malaikat itu menghilangkan perasaan-perasaan dalam tasbih itu bahwa Allah tidak hebat-hebat amat. Makanya di dalam Al-Quran nanti disebutkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kenapa di sholat itu ada tasbih, di rukunya ada tasbih, di sujudnya ada tasbih? Karena sejatinya orang sholat itu sedang bikin proposal minta tolong pada Allah. Tapi waktu kan wasta'inu bisabri wassalah. Tapi pada saat sholat dia mikirin siapa yang bantu bayarin hutang saya ya. Pada saat dia sholat tuh, setelah dia takbiratul ihram, dia mikirin siapa yang bisa membantu kesehatan anak saya ya. Dia lupa sedang berhadapan dengan yang maha kaya dan yang maha menyembuhkan. Maka diperbaiki pada saat rukunya itu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci engkau ya Allah dari prasangka-prasangka yang engkau tidak hebat-hebat amat dalam menyembuhkan anakku ini. Maha suci engkau ya Allah dari prasangka engkau tidak kaya-kaya amat untuk membayarkan hutangku ini. Itu namanya tasbih. Maka ayat-ayat sabaha itu, nanti surat-surat sabaha itu berbicara tentang power, bahwa ada Allah. Nah kalau takdis itu adalah menetapkan sifat-sifat yang layak bagi Allah, yaitu sifat yang sempurna, sifat suci zatnya. Kalau tasbih itu dari kitanya, sehingga kalau orang kemudian sholat ya perpanjang tasbih dan pada saat ruku dan sujudnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang diberi karunia oleh Allah jadi khalifah, karena menggunakan kata ja'ala. Karena ada yang jadi orang kafir, ada orang beriman, ada orang-orang yang menjadi budak, ada yang menjadi khalifah fil ard dengan benar. Ada yang mindset bangsa terjajah, ada yang mindsetnya pengendali. Maka kata ja'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu ditegaskan nanti di dalam surat Al-Qasas, surat tentang benchmarking kisah terbaik, ayat yang kelima. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang du'afa dan hendak menjadikan mereka pemimpin a'immah dan menjadikan mereka orang-orang yang menikmati mewarisi sumber daya. Jadi kalau orang membaca syahadat mestinya merasakan legasi ini, tugas dari Allah supaya dia pantas jadi khalifah fil ard. Karena ja'ala, karena menjadi khalifah itu diciptakan Allah dan harus ada peran serta kita. Syarat dan ketentuan berlaku.
Maka Allah bersumpah di dalam surat An-Nur ayat 55 bahwa Allah bersumpah Allah akan menjadikan kita sebagai khalifah fil ard dengan syarat wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah berjanji akan memberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, mereka menjadi khalifah fil ard. Jadi khalifah fil ard itu ada syarat dan ketentuan berlaku, yaitu beriman dan beramal soleh. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana kami menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan menjadikan agama mereka itu mulia untuk mengendalikan kehidupan mereka di dalam kekuasaan mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mengubah dari keadaan yang ketakutan menjadi aman, sentosa, sejahtera. Itu sumpahnya Allah. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, maka sembahlah aku, ibadahlah kepadaku dengan benar dan jangan melakukan kemusyrikan. Maka syarat ini bisa menjadi khalifah. Maka ketika BNPT dalam pertemuannya itu, saya hadir mewakili Majelis Ulama Indonesia Pusat, kemudian menyampaikan bahwa pohon terorisme itu ada kata-kata khalifah. Saya menyatakan ini bahaya, karena kata khalifah itu diksi kitabullah dan firman Allah, termasuk halakoh, jihad, mau dimasukkan dalam pohon terorisme. Ini nasakom, saya bilang. Ini gaya nasakom ini. Di depan kiai-kiai seluruh Indonesia, di Hotel Syahid waktu itu. Kalau tidak, ini mengulang nasakom. Karena ini menciptakan Islamofobia. Masa halakoh disebut teroris? Bilang khilafah, khalifah disebut teroris. Kalau tes on the water ini umat Islam diam, nanti naik menjadi nasakoh. Saya katakan begitu. Yang di Papua itu bagaimana itu? Yang melakukan tindakan membunuh tentara-tentara kita. Apa tidak menggunakan ideologi itu? Jangan permalukan umat Islam di negeri yang mayoritas umat Islam pemegang sahamnya. Saya katakan di Hotel Syahid. Alhamdulillah kiai itu bilang terima kasih kiai, terima kasih kiai. Berapa waktu kemudian BNPT minta maaf kepada Majelis Ulama Indonesia. Tapi pohon itu pernah dipresentasikan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menakut-nakuti orang Islam, apalagi dengan menggunakan memperburuk black campaign terhadap ayat-ayat Allah. Ini ayat Allah kekhalifahan itu. Tapi menjadi khalifah harus mengerti A to Z-nya. Di negara monarki, di negara republik, di negara ada demokrasi, harus mengerti, tidak asal tegakkan khalifah. Pas ditanya bagaimana A to Z-nya, wallahu alam bisawab, jangan begitu. Harus jelaskan, karena makanya khalifah itu syarat ketentuan berlaku. Maka khalifah itu artinya menggantikan atau perwakilan. Kenapa kemudian ulama-ulama kita membuat perwakilan untuk memilih pemimpin? Itu dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena memilih khalifah itu membutuhkan ahlul halli wal aqdi, dan itu digejawantahkan dengan Dewan Perwakilan. Maka ketika kemudian Piagam Jakarta itu dihapus, Bung Karno melakukan lobby kepada kawan-kawan Masyumi di kantor Masyumi waktu itu, minta dimunculkan lagi. Kan janjinya Soekarno katanya sementara. Ini kemudian diplomasinya Soekarno. Ya kalau memang ingin menegakkan syariat Islam, penuhi itu gedung DPR dengan orang-orang Islam, pasti aturannya jadi Islam. Nggak bisa ngomong kawan-kawan Masyumi. Ya juga. Maka kalau kita memenuhi DPR itu dengan orang-orang yang maunya bikin LGBT, yang kalau kita penuhi di sana itu dengan orang komunis, jadilah itu kemudian undang-undang kita komunis yang mengatur harga teh, harga kina, harga minyak, harga bensin itu politik, kekuasaan, khalifah. Maka kalau umat Islam dijauhkan dari ini, nanti kerjanya cuma protes, bensin naik, kacang naik, tepung naik,
Padahal sudah dikasih tahu bagaimana caranya menjadi khalifah. Ada janjinya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti dikasih tahu caranya. Di dalam surat Shad ayat 26, itu Nabi Daud ditugaskan jadi khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Nabi Daud itu adalah kuda hitam yang muncul, ya, kalau bahasa sekarang itu, pada saat perang antara Tolut dan Jalut. Ingat di surat Al-Baqarah, nanti kita ketemu itu, bagaimana memunculkan kuda hitam. Anak kecil itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Daud alaihissalam itu punya kerajaan besar nanti setelah Tolut mengalahkan Jalut. Nanti punya anak yang namanya Nabi Sulaiman. Di dalam surat Shad juga pada ayat yang ke-26, ayat yang ke-35, Nabi Sulaiman berdoa pengen jadi khalifah. Jadi untuk menjadi pemimpin harus menyebut memang kami akan jadi pemimpin. Maka kemudian orang yang mengerti tentang hakikat kemanusiaan pasti dia punya cita-cita menjadi pemimpin. Champion, bukan loser. Maka pada ayat yang ke-35, inilah istighfarnya Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dikader sama bapaknya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak ada lagi yang menyamainya. Innaka antal wahhab. Dan itu kita baca kalau hataman. Kalau hatamnya 10 kali, baca 10 kali itu. Moga-moga dikabulkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan kemarin itu ada yang bertanya, apa sih yang disebut orang Bani Israel punya kehebatan? Katanya punya kehebatan dari seluruh alam. Nabi Musa alaihissalam waktu membawa keluar Exodus 600.000 orang Israel, Bani Israel, bukan orang Israel, Bani Israel dari Mesir, itu kan inferior karena dijajah, ketakutan, ngeri. Perempuannya dipermalukan, anak laki-lakinya dibunuhi, dibawa keluar. Untuk bangkit, kemudian Nabi Musa berpidato dalam orasi kebangsaan surat Al-Maidah ayat 20. Ini pidato Nabi Musa alaihissalam. Dan ingatlah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, maksudnya Bani Israel itu yang bermental penjajah, orang jajahan, ngelihat orang Mesir aja udah gemeter lututnya, seperti kita sebagian melihat orang bule, orang Belanda misalnya gemeter padahal penjajah, gara-gara kita tidak bisa bahasa Belanda, gemeter kita. Nah, orang Bani Israel itu diberikan motivasi oleh Nabi Musa alaihissalam dengan pidato surat Al-Maidah ayat 20. Wahai Bani Israel, wahai kaum, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Idza ja'ala fikum anbiya, ketika dijadikan dari kalian itu nabi-nabi yang memimpin peribadatan. Wa ja'alakum muluka, dan dari kalian tuh muncul raja-raja. Jadi diingatkan sebagai khalifah sekaligus sebagai Abdullah, seperti dua muka pada satu keping uang logam bersatu antara. Maka Islam tidak mengajarkan ulama dan umara dipisahin. Ulama yang mengerti kepemimpinan, itulah yang menyebabkan Iskariman Amud Syahidan melawan penjajah dahulu. Dan umara yang mengerti agama dan tinggi ilmunya, az-zaimul alim wal alimuz zaim, sehingga tidak terjadi sekularisasi. Kalau tidak, ulama ditakar murah oleh penguasa, hanya dibayar hanya untuk acara-acara seremonial keagamaan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pidato Nabi Musa alaihissalam, sehingga kita ini sebagai khalifah dan Abdullah secara bersamaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu Nabi Adam diberikan ilmu untuk itu. Apa itu? Diajarkan asma'a kullaha. Di terjemahan itu sering disebut nama benda. Memang ismun, isim,
itu nama, tapi secara bahasa itu nama atau istilah, bukan berarti barang. Bukan berarti barang. Kalau cuman barang-barang yang sudah ada, senior-senior Nabi Adam alaihissalam udah tahu lebih dulu, karena sudah hadir lebih dulu tentang planet-planet, galaksi-galaksi, langit-langit yang Allah istawa itu dibangun oleh Allah sebelum Nabi Adam. Ini planet Mars, ini planet ini. Udah tahu duluan. Bahkan para malaikat yang jumlahnya triliunan dalam hadis, kalau kita membahas tentang Lailatul Qadar, yang jumlahnya sejumlah kerikil, itu di tiap sel-sel itu ada malaikatnya. Sel telur ada malaikatnya. Ketika ada sperma datang, jutaan sperma itu, apakah ditangkap yang satu yang akan jadi anak itu atau tidak, itu ada malaikat yang bertanya. Kalau cuma nama benda-benda, malaikat lebih tahu apa yang disebut asma kullaha itu. Maka ketika kemudian sampaikan ke malaikat, dan malaikat suruh menjelaskan kata ambiuni, itu adalah menjelaskan dengan penuh keagungan, karena An-Naba itu berita agung, surat An-Naba itu. Maka kata ambiuni bukan sekedar menjelaskan, tapi jelaskan maksudnya ini. Malaikat nggak ngerti apa itu yang sebenarnya diterima oleh Nabi Adam alaihissalam, ilmu-ilmu untuk menjadi khalifah di muka bumi, mengendalikan kekuasaan, mengendalikan sumber daya dan sebagainya. Maka ilmu itu berada di dalam kitab-kitab para nabi, dan sekarang berada di dalam Al-Quranul Karim. Maka yang tidak tadabbur, kata Allah, mengkunci mati kalbunya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfanuha. Mengapa mereka tidak tadabbur kitab yang berisi ilmu-ilmu para nabi itu? Atau mereka mau mengunci mati kalbunya, ya, kata Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat kemudian menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi dari pembahasan mufassir itu, kenapa kemudian ada dialog-dialog seperti ini? Ini menunjukkan bahwa malaikat itu, manusia itu lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Sayang kita suka minder sama malaikat dengan mengatakan kita kan bukan malaikat. Kita itu di atas malaikat. Sampai malaikat itu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dengan syarat ketentuan berlaku kayak tadi itu, menjadi khalifah, mengikuti ilmu-ilmu yang diturunkan di kitabullah. Maka kata Rasulullah, kalau kalian melakukan amal-amal nawafil, dawam, nanti malaikat terbang dari langit menyalami kalian, karena kita derajatnya di atas malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Udah tinggi di atas malaikat, terus kurang wirid. Padahal diajarkan wirid pagi, wirid sore, wirid Quran, wirid kitabullah, kurang wirid. Maka dia turun derajatnya di bawah malaikat, kurang wirid. Maka kemudian dia minta tolong sama senior yang satu lagi, namanya jin. Nanti dibahas di chapter jin itu. Kalau sudah minta tolong sama jin, proposal jin itu mindahkan kursi dari singgasananya Balkis itu dalam transfer kargo canggih, hanya begini, beberapa detik, berapa milisecond itu sudah datang kursinya. Itu namanya transfer kargo. Itu jadi kalau cuma mindahin gear dari sampah ke perut, paku, itu mah mainan sihir jin, jangan dipercaya begitu. Nah, ini ada teluhnya, jangan percaya itu. Kalau percaya jadi itu ada nasi kuningnya, beras kuning, itu teknologi jin. Bahkan ditawarkan kepada proposal itu kepada Nabi Sulaiman. Hampir kata dalam Al-Quran itu Nabi Sulaiman menerima proposal itu, percaya. Tapi orang yang diberi ilmu oleh Allah sekejap mata melakukan transfer kargo jarak jauh itu. Maka kalau minta tolong pada jin di dalam surat jin nanti rohaqah, turun lagi derajatnya. Kalau turun derajatnya di bawah jin, nanti seperti binatang ternak. Begitu Quran menjelaskan grafiknya itu. Makan, tidur, cari rumput, buang air, ketemu pasangan, beranak, makan, tidur, itu kayak binatang ternak. Bukan binatang buas. Kalau binatang buas mengakuisisi dan menguasai, binatang ternak digembala. Kalau kemudian berbuat maksiat, dia balhum adal, lebih rendah dari binatang ternak. Itu namanya asfala safili. Derajat manusia itu hebat.
Moga-moga dengan prototipe ini maka kemudian kita menjadi hebat, menjadi khalifah dengan syarat terus belajar ilmunya Nabi Adam alaihissalam yang berada di dalam kitabullah. Dan kitabullah itu sekarang bergabung semua di dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga kita diberikan kekuatan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada tambahan-tambahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kajian pagi ini sungguh menarik, terutama kita dapat mengerti bahwa arti dari khalaqa maupun arti dari khalaqa maupun waja'alna. Ja'ala. Nah, di dalam surat An-Naba sangat jelas sekali di situ wa khalaqnakum azwaja. Jadi menjadikan kita berpasang-pasangan. Tetapi selanjutnya ada waja'alna sirajan munir. Waja'alna sirajan munir. Ya, jadi menjadikan matahari sebagai pelita. Nah, di sini saya melihat bahwa karena di sini dinyatakan waja'ana sirajan munir, berarti matahari itu bisa saja rusak oleh perilaku manusia. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Mohon maaf, Bapak siapa, Pak? Nawaz. Pak. Ya. Jadi kalau mataharinya, barangnya itu nggak bisa diciptakan manusia, karena dia memang kekuasaan yang maha hebat dari Allah Subhanahu. Wong kita aja buminya sepersejuta dari matahari, dan kita di bumi itu udah nggak kelihatan. Dari bulan aja udah nggak kelihatan, gitu. Jadi memang tidak kita terlibat di dalam penciptaan barangnya, tetapi di dalam pemanfaatannya kita itu terlibat. Kita terlibat. Bagaimana menggunakan, maka nanti di ayat-ayat Allah afala ta'qilun. Bagaimana kemudian cahaya itu dioptimasi, sehingga menarik kalau kemudian ada bangunan di bawah tanah yang bisa melakukan fotosintesa, karena kabel-kabel yang membawa cahaya matahari dibawa ke dalam bawah tanah. Itu penelitian di Jepang, serat optik. Jadi fungsi cahayanya di bawah, cahayanya itu cahaya memberikan kemanfaatan dan sebagainya. Lalu bagaimana kemudian cahaya matahari itu digunakan, termasuk untuk kemudian memperkuat tulang, vitamin D dan sebagainya. Ada dua mazhab misalnya vitamin D itu, ada yang pagi, ada yang sore, ada yang siang. Ada yang pagi, mazhab pagi, yang mazhab pagi mengatakan kalau siang itu nanti kena kanker kulit. Kalau yang mazhab siang itu jam 11 sampai jam 1. Di Amerika tuh banyak yang 11 sampai jam 1. Itu justru vitamin D tinggi-tingginya. Itu mazhab kedua tuh. Maka saya merenung, oh rupanya kenapa orang jalan kaki waktu sholat duhur itu dan pulang dari duhur itu dianjurkan. Itu juga untuk mengambil vitamin D pada mazhab kedua. Jadi manfaat dari sinar matahari itu. Jadi saya sepakat Pak, kalau hal yang sedemikian rupa dalam kemanfaatannya manusia diminta terlibat. Terima kasih Pak. Dahsyat sharingnya. Tadi ada yang mau sharing di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya terkait dengan kita belajar kepada Nabi Adam, ilmunya Nabi Adam. Dalam surah Toha disebutkan walaqad ahidna ila Adam min qablu falam najid lahu azma. Nah, ada catatan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Adam ini, walam najid lahu azma. Itu dalam hal kekhalifahan ini bagaimana kan? Sekarang. Baik. Nanti pada ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah ini kita akan menemukan bahwa ilmu yang sudah tinggi mengalahkan malaikat itu kurang satu. Ilmu yang tinggi mengalahkan malaikat itu sampai malaikat itu bersujud itu kurang satu. Apa ilmu pamungkas yang dibutuhkan untuk menjadi khalifah? Itu namanya ilmu taubat. Ilmu taubat itu ilmu paling tinggi. Nah, nanti turunannya ada taubatnya berbagai nabi, termasuk tadi taubatnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang tadi kita baca itu Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yang membuat Nabi Adam kurang di dalam melaksanakan amanat kekhalifahan itu ilmu taubat. Maka nanti setelah tergelincir fazalahum syaitan, setelah syaitan menggelincirkan Nabi Adam dan bersama ibunda Hawa makan buah khuldi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu khusus dengan pelajarannya itu ditentir. Apa ditentir itu? Di briefing khusus. Fatalaqqa Adamu mir rabbih. Nabi Adam ditentir khusus, di briefing khusus sama Allah sebelum turun ke muka bumi, namanya ilmu taubat. Baru turun. Jadi rupanya kehebatan ilmu apapun itu harus ingat pada satu ilmu yang pamungkas, namanya ilmu taubat. Nah, itu kesalahan, bukan kesalahan. Apakah itu by design atau itu Allah yang Maha tahu. Tetapi memang pelajaran prototipe ini akan berulang di muka bumi, yaitu yang dilarang itu sedikit tapi dikejar-kejar, yang haram itu sedikit tapi dikejar-kejar, sementara yang halal itu nggak dioptimalkan. Kan yang dikejar pohon huldi itu akan berulang. Ini namanya prototipe, skala model yang terjadi pada Nabi Adam itu. Nah, di situ disebutkan ada kata beliau belum punya ilmunya, atau disebut lupa tentang ilmu tingginya itu, maka di briefing khusus. Saya kira begitu. Ilmu pamungkas itu namanya. Wallahu a'lam. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Ini sharing yang luar biasa tentang ilmu kakek buyut kita yang hebat itu, namanya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita nggak boleh lagi minder pada malaikat dan pada jin, tapi kita harus fastabiqul khairat sehingga mereka bisa bersinergi dengan kita di dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu kakek buyut yang hebat Nabi Adam alaihissalam. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis serta doa penutup Quran. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ra'amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura وهدى ورحمة اللهم ذكرنا
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.